Shalom saudara-saudara, puji nama Tuhan. Tetap dalam keadaan yang sehat dan kuat di dalam Tuhan. Mari saudara, saya mau ajak saudara untuk memuji muliakan Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Naikkan pujian ini saudara-saudara. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Naikkan pujian ini saudara. Kita percaya Yesus kita dahsyat, amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Ya, haleluya. Sorakan haleluya saudara. Puji nama Tuhan. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman.
bahagia di dalam Tuhan, oke? Tetap semangat saudara-saudara, haleluya. dipuji, layak disembah. Amin, Yesus. Kau bertahta di atas puji-pujian kami, Tuhan. Amin, Yesus. Yesus Tuhan. Arahkan hatimu saudara. Angkat tanganmu. Katakan, Yesus, Engkau baik. Engkau sangat baik untuk kami, Tuhan. Ya, Yesus. Engkau kudus, kudus, tiada yang sepertimu. Engkau kudus, kudus,
angkat pujian. Ku angkat pujian bagimu, dalamnya kasih-Mu. Di hadirat-Mu dekat hatiku, ku temukan kasih-Mu. Lebih sungguh lagi saudara katakan, Engkau kudus. Engkau kudus, kudus, tiada yang seperti-Mu. Engkau kudus, kudus, mulialah nama-Mu. Ku angkat pujian bagimu, dalamnya kasih-Mu. Di hadirat-Mu dekat hatimu, ku temukan kasih-Mu. Ku angkat pujian, ku angkat pujian bagimu, dalamnya kasih-Mu. Di hadirat-Mu dekat hatiku, ku temukan kasih-Mu. Lebih sungguh lagi saudara, katakan, Engkau kudus. Amin Yesus. Engkau Allah yang kudus, tiada yang seperti-Mu. Engkau kudus, kudus, mulialah nama-Mu. Ku angkat pujian, ku angkat pujian bagimu, dalamnya kasih-Mu. Di hadirat-Mu dekat hatimu, ku temukan kasih-Mu. Ku temukan kasih-Mu. Ku temukan kasih-Mu. Ya saudara, persiapkan hati, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Terpuji nama Tuhan, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Dalam pujian dan penyembahan, saatnya kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terpuji nama-Mu Tuhan Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat hari ini adalah hari yang indah Tuhan berikan bagi kami. Damai sejahtera-Mu turun atas kami Tuhan, memberikan ketenangan dalam jiwa kami. Dan biarlah firman-Mu yang mengubah kami Tuhan, semakin lebih dalam lagi mengenal Engkau. Ajari kami Tuhan agar kami semakin mengerti akan Engkau Tuhan, dan semakin tinggal di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, hari ini kita bersama-sama membuka firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Sekali lagi Bapak, Ibu, saudara, dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Zakeus, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di
Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Hari ini saya memberikan satu tema judul, yaitu dengan judul Umat Tuhan yang mendapatkan kebahagiaan. Umat Tuhan yang mendapatkan kebahagiaan. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita bersyukur karena mendapatkan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Amin. Ya. Nats yang baru saja kita baca dilatar belakangi oleh kerinduan Tuhan Yesus untuk memasuki kota Yeriko dalam rangka berjumpa dengan Zakeus dalam suatu perjalanan menuju Yerusalem. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dalam nas ini diceritakan ketika Yesus berada di kota Yeriko, di kota itu ada seorang yang bernama Zakeus. Ya, dia penasaran, yaitu seorang Zakeus. Zakeus ini penasaran, ingin melihat seperti apakah Yesus itu. Tetapi karena badannya pendek, dia memanjat pohon ara hanya untuk melihat Yesus. Ketika Yesus lewat ke arahnya, Yesus menjumpai dia untuk berkunjung ke rumahnya. Meskipun saat itu banyak orang yang bersungut-sungut karena dia disebut atau dianggap orang berdosa, dia tetap menerimanya, yaitu menerima Yesus. Setiba di rumahnya, Zakeus sangat senang sekali. Dengan rasa senang itu, dia memberikan sebagian harta miliknya kepada orang miskin. Demikianlah peristiwa di rumah Zakeus mengalami keselamatan dan sukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, yang hendak diketekankan dalam nas ini adalah Zakeus yang dianggap orang berdosa kini berbahagia karena Yesus. Amin. Yes. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, sebagaimana Zakeus yang berbahagia karena Tuhan, demikian halnya dengan kita. Yaitu kita umat Tuhan juga dapat berbahagia karena Tuhan. Amin. Maka itu Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, marilah kita umat Tuhan mendapatkan kebahagiaan. Bagaimana kita umat Tuhan mendapatkan kebahagiaan? Yaitu Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, apabila kita membaca nas secara seksama, mari kita menemukan 3 cara bagaimana kita umat Tuhan mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama, Bapak, Ibu, saudara, bila kita umat Tuhan rindu melihat firman Tuhan, itu dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Yang kedua, bila kita umat Tuhan menerima kehadiran Tuhan, di dalam ayat yang keenam. Yang ketiga, bila umat Tuhan mengakui dosa kepada Tuhan, ayat yang ke-8. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, tujuan dari khotbah ini adalah supaya kita memahami paling tidak 3 cara kita umat Tuhan mendapatkan kebahagiaan. Ya, kita umat Tuhan mendapatkan kebahagiaan. Bagaimana kita umat Tuhan mendapatkan kebahagiaan? Yang pertama, bila kita umat Tuhan
rindu melihat firman Tuhan. Boleh kita bersama-sama membaca di dalam pasal yang ke-19 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Firman Tuhan mengatakan, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, di dalam nas ini dikatakan bahwa Zakeus mendengar keberadaan Yesus. Ketika Zakeus mendengar keberadaan Yesus, ia berusaha untuk melihatnya. Membuat dia untuk semakin berusaha melihat Yesus itu seperti apakah dia. Ya, meskipun tidak berhasil karena badannya pendek, dia tidak lepas akal untuk mencari cara. Dia berusaha karena badannya yang pendek tadi, sehingga dia memanjat pohon ara. Dari memanjat pohon ara, pasti dia bisa melihat Yesus dari ketinggian di atas pohon ara. Usahanya pun tidaklah sia-sia, karena Yesus lewat ke arahnya bercakap. Ya, mengatakan bahwa Yesus berkunjung ke rumahnya. Di dalam ayat yang kelima yang kita baca tadi. Betapa hebatnya kerinduan Zakeus sehingga dalam segala cara dan usaha yang dia lakukan untuk bertemu melihat Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Bila kita membaca peristiwa dalam Alkitab, betapa besar kuasa Tuhan Yesus. Ya, betapa besar kuasa Tuhan Yesus sehingga kehadirannya menarik banyak orang. Menarik banyak orang untuk melihat dan datang kepadanya. Ya, dengan kehadiran Yesus. Dengan usaha yang luar biasa ini merupakan kerinduan Zakeus. Kerinduan Zakeus untuk melihat Tuhan Yesus yang datang. Dapat kita perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara, yaitu usahanya. Usaha Zakeus. Ya, ia berlari dan segera memanjat pohon ara agar bisa melihat Yesus tadi. Sebab karena ukurannya, ya ukuran badannya tidak tinggi, banyak sekali perjuangan atau persaingan ya istilahnya untuk datang karena rame orang-orang saat itu. Karena ukuran badannya yang pendek tadi dan kerinduan hatinya untuk melihat Yesus, dia tidak lepas akal. Dia terus berusaha untuk mendapatkan kesempatan melihat Yesus tersebut. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, kerinduan dapat dikatakan merupakan perasaan yang mendalam kepada seseorang. Ya, kerinduan, wah ini luar biasa, rindu ya, rindu sekali ya kan. Artinya Bapak Ibu Saudara merupakan perasaan yang mendalam, perasaan yang begitu dalam kepada seseorang. Ya, kerinduan dalam hal ini adalah rindu kepada Tuhan. Yaitu kita rindu kepada Tuhan. Seperti Zakeus rindu melihat atau berkeinginan, istilahnya gimana dikatakannya? Maksudnya perasaan yang paling dalam sekali untuk melihat Yesus, untuk bertemu dengan Yesus. Nah, demikian juga dengan kita. Kerinduan dalam hal ini adalah rindu kepada Tuhan. Sebagai orang percaya harus memiliki kerinduan kepada Tuhan dan terhadap firman Tuhan. Ya. Di dalam Mazmur pasal yang ke-42 ayat 2 mengatakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah dan kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ungkapan ini Bapak Ibu Saudara terkasih merupakan ungkapan tentang kebutuhan hidup yang benar. Kebutuhan hidup yang benar di mana air menjadi tujuan dari apa yang rusa rindukan. Ya, rusa yang begitu rindu akan air ya karena kehausannya tadi.
Dan begitu pun dengan manusia. Karena tidak ada seorang pun manusia yang hidup tanpa air. Benar tidak? Air adalah sumber kehidupan ya. Tanpa air kita tidak bisa hidup, benar. Dalam hal ini dapat kita pahami betapa dalamnya kesadaran pemazmur yang benar-benar memiliki kerinduan kepada Tuhan. Bahwa Tuhanlah satu-satunya air kehidupan yang dibutuhkan. Itu air kehidupan yang dibutuhkan, yaitu Tuhan. Ia sadar bahwa hanya Tuhanlah yang dapat memuaskan dahaga jiwanya. Dahaga jiwanya yang haus rindu akan Tuhan. Itulah kenapa ia berkata, Bapak Mazmur tadi, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Kehausannya ini yaitu haus akan Allah. Sehingga dia berusaha untuk terus untuk dipuaskan dahaganya, yaitu oleh Allah. Orang-orang yang mau mengarahkan fokus kepada Tuhan, ya Bapak Ibu saudara, dan menjadikan Tuhan dalam hidupnya satu-satunya, menjadikan satu kerinduan hatinya, tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Amin. Sebab Dia Allah yang setia kepada janji-janjinya. Tuhan setia akan janjinya. Seperti di dalam Yesaya pasal 46 ayat 4 mengatakan, sampai masa tuamu aku akan tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Bapak Ibu saudara yang terkasih, firman Tuhan yang sudah berjanji atas hidup manusia akan ditepati oleh Tuhan. Setia menepati janjinya. Kerinduan kepada Allah adalah hal yang penting dalam kehidupan kita. Ya, amin ya. Adalah hal yang penting dalam kehidupan kita, yaitu dengan melihat apa? Melihat kuasanya dan kehendaknya melalui firman Tuhan yang telah Ia berikan kepada kita, sampaikan melalui wahyunya. Yaitu firman Tuhan, Bapak Ibu saudara yang terkasih. Itulah kerinduan kita. Dan kerinduan itu benar-benar membuat kita seperti orang yang haus. Yang haus bahkan lapar ya. Yang haus bahkan lapar. Bahwa itu adalah sangat penting dalam hidup kita. Rindu melihat firman Tuhan membuat iman kita semakin teguh dan kuat. Dalam menghadapi apa? Menghadapi persoalan kehidupan ini. Dalam menjalani kehidupan ini. Kita sangat membutuhkan yang namanya firman Tuhan. Membutuhkan firman yang mengubah dan menjadi pedoman dalam hidup kita. Artinya kita membutuhkan Tuhan. Yaitu air kehidupan tadi. Dan dalam Yosua pasal 1 ayat 8 di sini mengatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dengan kerinduan melihat firman Allah menjadikan pedoman kita untuk hidup lebih baik, menjadikan kita berhasil dan beruntung. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Oleh sebab itu, dengan pedoman yang kita lihat dari Zakeus dalam Lukas pasal 19, yaitu ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5 ini, marilah kita memiliki kerinduan yang dalam untuk mengenal Tuhan dengan firman-Nya. Mengenal Tuhan di dalam firman-Nya, melihat firman Tuhan yang menjadikan pedoman dalam hidup kita. Sebab dengan kerinduan hati untuk melihat firman Tuhan membuat kita semakin berbahagia, semakin bersuka cita dalam setiap hasil yang kita terima, yaitu kesuksesan dan keberuntungan. Firman Tuhan yang mengubah hidup kita, firman Tuhan yang membuat jiwa kita itu semakin terpuaskan. Dan ketika kita mendapatkan kepuasan itu, kita akan merasakan yang namanya kedamaian, merasakan kebahagiaan. Dan hidup kita hidup di dalam kebahagiaan di dalam Tuhan. Amin. Maka itu Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Mari saya mengajak kembali
Mari kita umat Tuhan untuk mendapatkan kebahagiaan, yaitu kalau kita merindukan melihat firman Tuhan, bersama-sama melihat firman Tuhan pagi, siang dan malam. Renungkanlah firman itu, ya kan? Ketika kita merenungkan firman Tuhan itu, maka kita hidup di dalam kebahagiaan di dalam Tuhan. Amin. Kita umat Tuhan yang mendapatkan kebahagiaan. Ya. Bagaimana kita umat Tuhan mendapatkan kebahagiaan? Yaitu yang kedua, bila umat Tuhan menerima kehadiran Tuhan. Bisa kita membacanya di dalam ayat yang ke-6. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Haleluya. Di dalam nas ini kita melihat setelah Yesus menjumpai Zakheus dan berkata untuk berkunjung ke rumahnya, dengan hati yang sukacita, Zakheus menerima Yesus untuk datang ke rumahnya. Zakheus yang rindu hanya melihat Yesus tadi, dan kini Yesus datang ke rumahnya. Apakah itu tidak merupakan sesuatu kebahagiaan yang begitu besar? Sehingga Zakheus pun tidak segan-segan menerima Yesus. Ya, karena Yesus hadir di rumahnya. Bukan hanya melihat saja tadi kan. Dia hanya mau melihat saja tadi awalnya. Dan niatnya itu, usahanya itu sungguh luar biasa. Dia merindu istilahnya ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Dari sekian banyak orang di sana, mengapa Yesus malah menyapa Zakheus yang dibenci? Karena kenapa? Bahkan Yesus meminta untuk menumpang di rumahnya. Tetapi itulah yang dilakukan Yesus. Ya, itulah yang dilakukan oleh Yesus. Maka Zakheus pun segera turun dan menyambut Yesus dengan penuh sukacita. Zakheus sangat bersukacita mendapatkan kehormatan sedemikian besar ya atas rumahnya. Sambutan yang dia berikan kepada Yesus ya, yang diberikan Zakheus kepada Yesus untuk masuk ke dalam rumahnya merupakan awal dan tanda bahwa ia menerima Yesus di dalam hatinya. Yes. Tuhan melakukan banyak cara. Ya, Tuhan melakukan banyak cara agar ia hadir di dalam rumah kita. Banyak cara Tuhan. Salah satunya ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika para hamba-hamba Tuhan datang untuk berkunjung mengadakan ibadah, berkunjung untuk melakukan doa atas rumah kita, atas keluarga kita. Kita harus menerima para hamba-hamba Tuhan itu. Karena mereka adalah orang yang diutus oleh Tuhan. Agar apa? Agar yang ada di dalam rumah tersebut dicurahkan kedamaian, sukacita, kebahagiaan. Kita bisa melihat di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat yang 12 sampai 13 mengatakan bahwa apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Dan jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini adalah orang yang diutus oleh Tuhan Yesus saat itu. Ya, kalau kamu masuk ke rumah orang, beri salam, shalom. Shalom, damai. Shalom, damai sejahtera. Artinya damai sejahtera itu didatangkan atas rumah itu, di mana orang yaitu para hamba-hamba Tuhan, ya, para pendeta-pendeta yang melayani, yang hendak datang ke rumah kita. Dia menyampaikan damai sejahtera, dia membawa damai sejahtera. Dan ketika damai sejahtera itu disampaikan, dicurahkan atas rumah kita, kita jangan menolaknya. Melainkan ketika terima salam, damai sejahtera, maka atas rumah kita yaitu damai sejahtera tadi penuh atas rumah kita. Kedamaian hadir dalam rumah kita. Amin Bapak Ibu Saudara, ya. Karena ketika Tuhan Yesus memanggil kita, kita harus bergegas menjawab panggilannya. Dan ketika ia datang kepada kita, kita harus menerimanya dengan sukacita. Ya. Harus menerimanya dengan sukacita. Karena hamba-hamba Tuhan adalah orang-orang yang diutus Tuhan, orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Ketika orang-orang yang diurapi oleh Tuhan itu datang ke rumah kita, maka urapan itu juga akan tersampaikan ke atas kita, ke atas keluarga kita, ke atas rumah kita.
Sehingga kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan itu hadir atas kita. Wow, luar biasa. Maka ketika orang datang, jangan kita menolaknya, tetapi kita menerimanya dengan sukacita, dengan senang hati. Seperti Zakeus lakukan tadi, bahwa dia menerima Tuhan Yesus dengan sukacita, dengan begitu sangat luar biasa hatinya, senang sekali ya. Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita mau tinggal di dalam Tuhan berarti kita mau menerima Dia untuk tinggal dalam hidup kita, yang menguasai hidup kita sepenuhnya ya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang keempat mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Luar biasa. Ketika kita menerima Tuhan Yesus tadi dalam diri kita dengan sukacita, kita mengizinkan Tuhan tinggal di dalam kita. Dan Tuhan mengizinkan dirinya untuk kita tinggal di dalam Dia. Wow, luar biasa. Ketika kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita, maka kita akan menghasilkan buah yang begitu banyak. Buah-buah kebaikan yang berasal dari Tuhan. Buah roh yang luar biasa hadir dalam hidup kita. Yang dapat kita nikmati sendiri dan juga dinikmati oleh orang. Luar biasa. Maka itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Dalam mengacu pada pasal 19 ayat yang ke-6 ini, yang itu, marilah kita menerima hadirat Tuhan. Ya, mari kita menerima hadirat Tuhan dalam hidup kita dan menerima Tuhan untuk hadir di dalam kita. Bahkan di dalam rumah kita, itulah yang membuat kita damai sejahtera dan mendapatkan sukacita, kebahagiaan. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita umat Tuhan yang mendapatkan kebahagiaan. Bagaimana kita umat Tuhan mendapatkan kebahagiaan? Yaitu bila umat Tuhan mengakui dosa kepada Tuhan. Kita bisa membacanya di dalam ayat yang ke-8. Di sini mengatakan bahwa tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, dalam nas ini mengatakan bahwa setibanya Yesus di rumah Zakeus menjadi kebahagiaan yang terbesar bagi Zakeus. Itu bagi dia ya. Karena jika kita melihat di dalam ayat ini, ayat sebelumnya ya, di dalam ayat ke-7 ya, ayat yang ke-7 ya, bahwa dia dikatakan orang yang berdosa. Ya, saya bacakan Bapak Ibu. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Dia dikatakan orang yang berdosa. Karena kenapa? Karena dia memiliki profesi sebagai pemungut cukai. Profesi itu sangatlah tidak disukai oleh sekitar itu. Karena tugasnya itu mengumpulkan pajak. Ya. Dan caranya mungkin lebih keras. Memaksa orang harus membayar. Kalau tidak banyak yang ditarik, ya kan? Seperti kolektor-kolektor, ya kan? Kalau enggak lunas, saya tarik. Apa yang ditarik? Banyak itu yang ditarik. Mobil sebagai jaminan. Karena nunggak, ya kan? Jadi saat itu tidak disenangi oleh orang. Sehingga orang mengatakan dia orang berdosa. Ya. Mengapa Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menumpang di rumah orang berdosa. Aduh, kalau dia dengar begitu, ya kalau kita anggap kita seperti itu ya, saat itu seandainya ya, posisi itu pasti kita sakit hati ya kan. Tetapi Zakeus, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, meskipun dia memiliki profesi yang tidak disenangi oleh orang saat itu ya, sekitar itu, dengan perlakuan seperti ini dia banyak dibenci oleh banyak orang. Ya, karena dengan
karena hadirat Tuhan yang hadir atas rumahnya, ditambah lagi itu, orang semakin bersungut-sungut. Semakin bersungut-sungut, kenapa Tuhan Yesus datang menumpang di rumah orang berdosa itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dengan hadirat Yesus tadi dan semakin sadar dengan apa yang telah dia lakukannya sebelumnya, Zakheus ini semakin sadar. Ternyata dia tidak disenangi oleh orang lain. Ternyata tindakan-tindakannya itu menyiksa orang, membuat orang menderita. Sehingga membuat dia sadar. Dia sadar akan hal itu. Sadar dengan apa yang dia lakukan sebelumnya. Dengan dia lakukan secara kekerasan, dia lakukan secara pemaksaan. Sehingga banyak orang yang tidak menyenangi, yang tidak senang dengan dia. Dengan kehadiran Tuhan Yesus yang hadir di dalam rumahnya membuat dia semakin sadar akan hal itu. Sehingga dia mau dan berani untuk mengakui kesalahannya. Dia mengakui kesalahan, mengakuinya di depan Yesus dan di depan banyak orang yang menyaksikan saat itu. Wow, ini pengakuan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sebagai imbalannya, Zakheus memberikan setengah dari miliknya. Yaitu ya ayat yang selanjutnya ya. Ya, selanjutnya ada di ayat 8, maaf. Ada sesuatu yang kuperas, sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Berarti itu banyak, tidak sedikit. Ya, tidak sedikit Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Setengah dari miliknya dia berikan kepada orang miskin, dan sekiranya dia ada yang dia peras terhadap seseorang, dia kembalikan 4 kali lipat. Begitu banyak sekali dia kembalikan. Ya, karena pengakuannya tadi. Pengakuan atas dosa, atas kesalahan yang dia lakukannya tadi. Dan dia itu akuinya itu kepada Tuhan Yesus. Dan disaksikan banyak orang. Kesaksian yang Zakheus perlihatkan secara terbuka adalah bahwa dulunya ia dianggap adalah orang pendosa. Orang yang bersalah. Kini ia menyesal dan benar-benar bertobat. Ya, benar-benar bertobat. Yaitu di dalam ayat yang ke-8 tadi. Ia tidak berharap untuk mendapat pembenaran melalui perbuatannya layaknya orang-orang Farisi ya, yang selalu menyombongkan diri apa yang telah ia lakukan. Yaitu sebaliknya, melalui pekerjaan-pekerjaan baik dengan anugerah Allah, ia membuktikan ketulusan imannya, membuktikan ketulusan pertobatannya. Ya, dan memang ia menyatakan dengan kebulatan hatinya itu. Dia membulatkan hatinya untuk mengakui apa yang sudah dia lakukan kepada orang-orang. Dan mengakui hal itu, yaitu langsung di depan Tuhan Yesus. Dan disaksikan banyak orang. Ia membuat diri, yaitu pernyataan diri. Dia menyatakan dirinya. Dengan mulut orang mengakui pertobatan dan iman mereka. Ya Bapak Ibu Saudara, ia berdiri seakan-akan di hadapan pengadilan. Dia mengakuinya semuanya kepada Tuhan. Apapun perbuatan baik kita, kita harus melakukan layaknya baginya. Ya, amin. Kita harus memohon kepadanya dan membuktikan diri. Dan membuktikan diri untuk mendapat apa? Mendapat perkenanan Tuhan. Perkenanannya dalam segala niat dan tekad kita. Kebulatan hati kita. Zakheus memperlihatkan bahwa ada perubahan dalam hatinya, yaitu dalam cara hidupnya, memberikan kembali dari setengah miliknya kepada orang miskin. Dia membuktikan, ya, memperlihatkan bahwa pertobatan itu benar-benar dia lakukan. Pertobatan itu benar-benar dia miliki. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, marilah kita memiliki tekad dan niat yang sungguh-sungguh untuk mau mengakui dosa kita, mau mengakui kesalahan kita kepada Tuhan. Karena dengan pengakuan dosa dan kesalahan merupakan pernyataan pertobatan kita, pertobatan iman kita kepada Tuhan. Yaitu di hadapan Tuhan langsung dan bahkan di hadapan sesama kita. Dengan cara itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita mendapatkan penebusan dari Tuhan. Mendapatkan pengampunan dari Tuhan.
Dan ketika pengampunan itu hadir atas kita, maka kita mendapatkan yang namanya kebahagiaan, kedamaian, ketenangan, dan kesejahteraan. Amin, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya. Jikalau kita bertengkar kepada seseorang ibaratnya ya, jikalau kita tidak saling mengakui kesalahan kita, maka pertengkaran itu akan terus berlanjut dan terus berlanjut. Karena masing-masing memegang kebenarannya, tapi salah. Ya. Tetapi kalau kita mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan dan bahkan di hadapan manusia sekalipun, dan kita di situ akan mendapatkan yang namanya kedamaian. Aku salah, maafin aku, mohon maaf ya. Aku banyak salah, aku udah melakukan yang salah kepada kamu. Ketika saling memaafkan tadi antara satu dengan yang lainnya, karena pertengkaran tadi, bukan lagi semakin menjadi suatu pertengkaran yang besar. Tidak, melainkan menjadi suatu yang memiliki hubungan ikatan, ya, hubungan ikatan yang baik kepada sesama kita. Dan ketika kita memiliki hubungan ikatan yang baik kepada sesama kita, maka kita akan tenang, maka kita akan terus bersukacita, mendapatkan kebahagiaan, tidak terganggu oleh banyak pertengkaran, kesalahpahaman, tetapi kita semakin tenang karena hubungan kita semakin baik. Demikian juga dengan kita terhadap Tuhan. Zakheus adalah menjadi saksi atas kita, ya, yang sudah bersaksi, menjadi saksi ya, bahwa dia mengakui dosanya kepada Tuhan dan di hadapan banyak orang. Dan dengan imbalan, yaitu dia memberikan setengah dari miliknya, dia membayar harga dengan apa yang dia lakukan tadi, sehingga tidak lagi dia disebut orang pendosa, dan dia tidak disebut lagi, dan dia tidak dianggap lagi orang yang bersalah, melainkan benar di hadapan Allah. Dan dia memiliki hubungan ikatan dengan orang-orang sekitar, bukan lagi tidak disenangi, melainkan disenangi. Demikianlah khotbah saya hari ini dengan judul Umat Tuhan yang mendapatkan kebahagiaan. Dari Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Marilah kita umat Tuhan mendapatkan kebahagiaan. Bagaimana kita umat Tuhan untuk mendapatkan kebahagiaan? Yang pertama tadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita baca firman Tuhan dengan seksama, yaitu yang pertama, bila kita umat Tuhan merindukan atau rindu melihat firman Tuhan di dalam ayat yang kelima. Yang kedua, bila kita umat Tuhan menerima kehadiran Tuhan di dalam ayat yang keenam, ya. Yang ketiga, bila kita umat Tuhan mengakui dosa kepada Tuhan, ayat yang ke-8. Kiranya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, biarlah kiranya firman Tuhan yang kita renungkan hari ini menjadikan berkat bagi kita dan penghiburan bagi keluarga kita, bagi diri kita, bagi siapapun yang mendengar firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama dalam doa. Terpuji namamu Tuhan Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang membuat kami semakin tetap mengenal Engkau, tetap tinggal di dalam Engkau Tuhan. Dan biarlah firman-Mu yang mengajari kami untuk mendapatkan kebahagiaan. Biarlah kami terus merindukan Engkau Tuhan, rindu akan hadiran-Mu, hadir dalam hidup kami Tuhan. Yang merindukan Engkau Tuhan, seperti merindukan air. Kami yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Dan biarlah Engkau datang menghampiri kami untuk memuaskan dahaga kami Tuhan. Sehingga kami merasakan sukacita, damai sejahtera-Mu Tuhan. Dan biarlah kami terus Tuhan Allah Bapa di surga merasakan dan mendapatkan kebahagiaan dari-Mu Tuhan. Menerima Engkau hadir dalam hidup kami, hadir dalam keluarga kami. Dan biarlah terus kami Tuhan dalam iman kami yang percaya, mengakui kesalahan kami, mengakui dosa kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memimpin kami di dalam firman-Mu.
Biarlah itu terus kami pegang hari ini. Sampai selamanya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terpuji namamu, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Ya saudara, kita sudah memuji muliakan Tuhan. Sekarang kita memberikan persembahan. Persembahan saudara dapat ditransfer ke rekening BCA atas nama GBI Impact Umum dengan nomor rekening 0704250050. Saya ulangi, 0704250050. Saya ulangi, 0704250050. Terima kasih atas persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari Ibu Bapak sekalian, saudara sekalian, kita akan berdoa sama-sama, berdoa syafaat. Bapak, terima kasih atas firman-Mu yang baru saja kami dengar. Biarlah itu hidup di dalam kehidupan kami dan kami menghidupinya Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikannya Tuhan, berkati kehidupannya, berkati pelayanannya Tuhan, berkati kesehatannya. Kami berdoa untuk negara bangsa yang kami kasihi. Biarlah negara kami ini, Indonesia ini menjadi negara Indonesia yang diberkati Tuhan. Shalom Tuhan turun untuk Indonesia. Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Kami berdoa biarlah yang keberkat Tuhan turun untuk Bapak Presiden kami. Oh, untuk Wakil Presiden, untuk para menteri, untuk aparat negara, untuk petinggi bangsa. Tuhan berkati Tuhan pemerintahan kami ini. Biarlah pemerintahan kami ini dapat membangun bangsa ini Tuhan. Membangun bangsa Indonesia. Menjadi bangsa Indonesia yang dipulihkan. Bangsa Indonesia yang sehat. Bangsa Indonesia yang cerdas. Punya masa depan cemerlang. Kami serahkan Bapak Presiden ke dalam tangan-Mu. Tuhan biarlah berikan hikmat-Mu pada Bapak Presiden dan wakilnya semua para menterinya. Untuk mereka menjalankan tugasnya sebagai tugas negara. Biarlah setiap program yang sudah berjalan ataupun yang akan berjalan, Tuhan berkati Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami juga mau serahkan juga tanah bumi Indonesia ini. Biarlah bumi Indonesia ini menghasilkan setiap apa yang ditanam, pohon-pohon yang ditanam itu bertumbuh lebat, bahkan ketika panen, terjadilah panen raya. Begitu juga hasil daripada hasil laut menghasilkan, bumi menghasilkan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan munculkan kekayaan alam di bangsa ini, di negeri ini, di bumi ini. Engkau munculkan kekayaan alam. Oh, tambang emas, tambang perak, tambang timah, tambang minyak, tambang nikel. Engkau akan munculkan dan hasil laut juga akan muncul kekayaan laut Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, kami percaya Indonesia menjadi Indonesia yang diberkati. Karena kami percaya Indonesia ada di dalam hati-Mu, ada di dalam pikiran-Mu, ada di dalam rencana-Mu. Kami berdoa juga Tuhan, biarlah generasi muda juga Tuhan yang ada di bangsa ini juga Tuhan menjadi generasi yang kuat, generasi yang cerdas, generasi yang takut akan Tuhan, membangun negeri ini menjadi Indonesia yang diberkati. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja-gereja ya Tuhan berkati. Biarlah gereja-gereja menyuarakan suara Kristus kepada bangsa ini Tuhan. Biarlah gereja-gereja juga menjadi kontribusi bangsa ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka melayani Tuhan. Di kota besar, di kota kecil, di pedalaman. Tuhan berkati mereka ya Tuhan. Mencukupi segala kebutuhan keperluan mereka Tuhan. Biarlah mereka menyuarakan suara Kristus kemanapun mereka pergi Tuhan. Keluarga-keluarga hamba-hamba Tuhan juga diberkati Tuhan. Oh, kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap rumah-rumah tangga yang ada juga Tuhan di bangsa ini. Mereka saling mengasihi. Oh, mereka takut akan Tuhan. Biarlah rumah-rumah tangga di bangsa ini memiliki keharmonisan. Maka terjadilah bangsa yang takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Terima kasih ya Tuhan.
Kami mau serahkan Indonesia dalam tangan Tuhan. Kami serahkan masa depan Indonesia dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, yang luar biasa, yang memberkati setiap orang yang takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat ini kalau ada mereka mengalami kesulitan, Tuhan buka jalan. Kalau saat ini mereka Tuhan mengalami Tuhan kemunduran di dalam rohani mereka, Tuhan tolong bangkitkan iman mereka. Dan kami akan menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami juga berdoa untuk gereja GB Impact. Gereja GB Impact Jakarta, gereja GB Impact Pangkal Pinang. Tuhan berkati semua para pengerja, Tuhan berkati. Terlebih-lebih Ibu Gembala kami, Gembala sidang kami, Tuhan berkati. Beri kekuatan, kemampuan, roh yang menyala-nyala untuk terus melayani Tuhan. Berkati akan kesehatannya, berkati keluarganya, berkati usahanya Tuhan. Karena usahanya juga memberkati pekerjaan-Mu Tuhan. Apapun kerinduannya, pergumulannya, Tuhan buka jalan Tuhan. Semua para pengerja ikat dengan tali kasih-Mu, sama-sama melayani Engkau Tuhan. Melayani dengan hati yang tulus, dengan roh yang menyala-nyala Tuhan. Berkati juga semua jemaat saat ini, mungkin jemaat ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Kalau mereka ada yang susah Tuhan hiburkan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan jemaat Tuhan semua ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara sekalian, kita angkat tangan kita akan menerima berkat Tuhan. Berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, persekutuan yang manis daripada Allah Roh Kudus, menyertai kita dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati berkata, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu pada